Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofiatul Aliyah, NIM 251R10022 dari Prodi Vokasional Tata Rias bersama dengan rekan saya. Kenalkan, saya Safira Firdausiah dengan NIM 251R10025 dari Pendidikan Vokasional Tata Rias. Di sini kami akan memaparkan isu mengenai meningkatnya kritik terhadap beauty privilege. Masyarakat dorong kesetaraan kesempatan. Beauty privilege adalah kondisi ketika seseorang memperoleh keuntungan sosial, ekonomi, atau profesional karena dianggap memiliki penampilan fisik yang menarik sesuai standar kecantikan yang berlaku di masyarakat. Dalam perspektif demokrasi, beauty privilege sering dikritik karena bertentangan dengan prinsip kesetaraan, keadilan, dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara. Demokrasi mengajarkan bahwa setiap orang harus dinilai berdasarkan kemampuan, karakter, dan prestasinya, bukan berdasarkan penampilan fisik. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan bentuk kritik sosial terhadap beauty privilege. Yang pertama, menciptakan ketidakadilan sosial. Orang yang dianggap lebih menarik sering mendapatkan perlakuan yang lebih baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun kehidupan sosial. Sementara yang tidak memenuhi standar kecantikan dapat mengalami diskriminasi. Yang kedua, memperkuat standar kecantikan yang sempit. Media dan industri kecantikan sering menampilkan standar kecantikan tertentu sehingga masyarakat menganggap hanya menampilkan tertentu yang layak dihargai. Yang ketiga, mengurangi kesempatan yang setara. Dalam proses rekrutmen kerja atau dunia hiburan menampilkan terkadang lebih diperhatikan daripada kompetensi, sehingga menghambat prinsip material dalam demokrasi. Yang keempat, menimbulkan tekanan psikologis. Banyak individu merasa harus mengubah penampilannya agar diterima masyarakat yang dapat menurunkan rasa percaya diri dan kesehatan mental. Yang kelima, mendorong diskriminasi dan eksklusi. Kelompok yang berbeda dan standar kecantikan dominal sering mengalami perlakuan baik, adil, perundungan, dan mengucilkan sosial. Contoh yang pertama, kandidat pekerjaan yang berpenampilan menarik lebih indah diterima meskipun memiliki kemampuan yang sama dengan pelamar lain. Contoh yang kedua, influencer dan penampilan sesuai standar kecantikan memperoleh lebih banyak perhatian dibandingkan kreator yang memiliki kualitas konten serupa. Fenomena beauty privilege menjadi perbincangan publik setelah banyak pengguna media sosial membagikan pengalaman mereka tentang perlakuan yang berbeda berdasarkan penampilan fisik. Beberapa orang mengaku lebih mudah mendapatkan pekerjaan, perlakuan yang lebih ramah, dan hingga perhatian lebih besar di media sosial karena dianggap memenuhi standar kecantikan tertentu. Kondisi ini memunculkan kritik sosial karena dianggap bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang menjunjung tinggi kesetaraan hak dan kesempatan bagi setiap individu. Dalam masyarakat demokratis, seseorang seharusnya dinilai berdasarkan kemampuan, prestasi, dan karakter, bukan berdasarkan penampilan fisik. Penelitian dan berbagai diskusi publik menunjukkan bahwa beauty privilege dapat terjadi di lingkungan pendidikan, dunia kerja, maupun media sosial. Individu yang dianggap menarik sering memperoleh perlakuan lebih positif dibandingkan mereka yang tidak sesuai dengan standar kecantikan yang berlaku. Para pengamat sosial menilai bahwa fenomena ini dapat memperkuat diskriminasi terselubung proksimal
yaitu menilai seseorang berdasarkan penampilan fisiknya. Akibatnya, kesempatan yang seharusnya terbuka bagi semua orang menjadi tidak sepenuhnya adil. Jadi, kesimpulannya adalah kritik sosial terhadap beauty privilege dalam demokrasi menekankan pentingnya menghargai keberagaman dan menilai seseorang berdasarkan kemampuan, integritas, serta prestasinya. Masyarakat yang demokratis perlu menciptakan lingkungan yang inklusif agar setiap individu memiliki kesempatan yang sama tanpa dipengaruhi standar kecantikan tertentu.